Memimpin dengan rendah hati dan bukan arogansi. Refleksi pagi 318. Paulus hendak menjembatani relasi antara Filemon, sang tuan, dan Onesimus, sang budak yang melarikan diri. Bagaimana pendekatan Paulus? Filemon 1 ayat 8 dan 9 menjelaskannya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Saudara-saudara, dalam berelasi dengan Filemon, anak rohaninya, Paulus tidak menggunakan otoritasnya sebagai rasul, tetapi Paulus lebih mengedepankan pendekatan kasih yang dengan rendah hati meminta. Ini sikap yang patut diteladani bagi para pemimpin umat Tuhan, yaitu bukan sok kuasa, tetapi rendah hati. Saudara-saudara, pemimpin umat Tuhan di Indonesia dapat meneladani sikap Rasul Paulus yang mendahulukan sikap rendah hati yang dilandasi kasih. Begitu juga pemimpin bangsa di Indonesia. Sikap arogansi dan sok kuasa seorang pemimpin bisa justru menambah persoalan dan bukan menyelesaikannya. Setiap pemimpin publik haruslah mendahulukan kasih yang berempati terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan. Inilah profil pemimpin yang melayani, yang menyenangkan hati Tuhan. Hai Gereja Tuhan di Indonesia, mari kita bina dan hasilkan pemimpin publik seperti ini. Bisakah? Membawa terang perdamaian di tengah konflik. Refleksi pagi 319. Kepada Filemon anak rohaninya, Paulus mengajukan permintaannya tentang Onesimus di Filemon 1 ayat 9 sampai 11. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, dari penjara di Roma, Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budak Filemon yang telah melarikan diri dan kemudian menjadi Kristen. Penderitaan tidak menghalangi seorang pemimpin untuk tetap menjadi pembawa damai. Saudara-saudara, di Indonesia, konflik bisa saja terjadi di mana-mana, baik di dalam pelayanan gereja, di pekerjaan, di pemerintahan, ataupun di masyarakat umum. Orang Kristen di Indonesia dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai, baik kita sedang senang ataupun sedang susah. Bila konflik itu adalah kegelapan, maka pembawa damai itu ibarat lilin perdamaian yang mengusir kegelapan. Maukah kita menjadi lilin-lilin perdamaian yang mau meleleh demi menerangi sesama? Mari terangi sekitar sebagai pembawa damai. Indonesia dan dunia menantikannya. Menjadi pembawa damai yang berkarakter. Refleksi pagi 320. Paulus menyuruh Onesimus, sang budak pelarian, untuk kembali ke Filemon, tuannya. Filemon 1 ayat 12-14 menceritakan pergumulannya. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudara-saudara, membawa damai adalah pekerjaan yang baik dan indah yang harus dilakukan dengan sikap empati yang berkepekaan sosial. Kalau Paulus sembrono, relasi antar orang percaya ini bisa bertambah runyam saja. Saudara-saudara, para pemimpin publik di Indonesia, baik di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan maupun di pemerintahan, harus belajar bersikap empati yang berkepekaan sosial. Kemampuan menempatkan diri dalam situasi orang lain memerlukan kesabaran, kerendahan hati, dan penguasaan diri yang harus berlandaskan kasih Kristus. Bila ini ditambah dengan kepekaan sosial yang disertai pemahaman budaya masyarakat, maka pemimpin publik yang takut Tuhan dapat menjadi pembawa damai yang efektif. Mari kita belajar bertumbuh untuk menjadi pembawa damai bagi semua. Ayo belajar bersama.